Oke, kita coba ke halaman berikutnya, supaya nanti bisa bahas report yang lain juga. Nah, munculnya apa lagi nih? Hati-hati, empati. Oke, empati kan. Tadi feelingnya, dia banyak emotional attachment ya. Hati-hati, empati, komunikasi, kreatif mencari masalah, kurang berani bertindak. Oke. Karena ini berhati-hatinya kuat, terus tenang tertekannya juga kuat, kemandiriannya tadi kuat juga, ya. Ini kalau dia ngerasa nggak safe, bisa jadi Bapak Ibu akan salah nangkep sinyal. Mungkin yang sementara ini bisa saya share adalah dia diem, tenang, everything looks fine, jangan 100% dianggap itu aman. Jadi better ada agak proaktif, nanya, gimana? Boleh dong coba dicek. Gimana nih? Proses mikirnya gimana? Jadi yang kita jangan terlalu pepet dia dengan micromanaging, karena dia akan nggak nyaman. Tapi lebih ke arah, coba your plan gimana nih? Oke, ada case kayak gini, proses kamu rencananya mau seperti apa? Jadi kasih space, dia yang diajak untuk dia yang cerita, bukan kita yang pepet dia. Tapi kalau saya lihat di sini, dia mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan melalui bahasa lisan. Berarti kan sebetulnya asertif ya. Jadi kalau dia merasakan sesuatu kayaknya sih langsung diungkapkan ya, gimana Pak J? Kalau saya lihat. Ada arahan begitu, kalau dia ngerasa secure Pak. Nah, justru tadi dia empatinya kuat, dia sebenarnya kan lebih ada tendensi mau mendengarkan. Ya, nah terus karena atasannya tadi kan Bapak bilang suka ngobrol, berarti kan dia masih bisa mau dengerin. Komunikasinya, tata bahasanya dia juga sebenarnya oke. Nah, supaya ini bisa keluar, ya dia perlu dibuat feel secure. Leadernya yang pepet. Lagi kerjaan apa? Gimana tuh progresnya? Lihat dong. Nah, itu silakan. Tapi kalau kayak gini, kasih dia space. Hargai space-nya dia. Jadi memperlakukan ini sebetulnya memberikan ruang ya sebetulnya ya. Betul. Berikan ruang untuk bisa mandiri dan untuk bisa mengekspresikan diri dan bisa berkreasi gitu ya. Yes, betul. Kasih dia ruang untuk coba tell me what you think. Nanti kita lihat motivasinya ya Pak Ijung ya di halaman. Ya ini pada dasarnya kalau belajar sesuatu, nyerap sebuah informasi ini termasuk cepat anaknya. Dan idenya tuh bisa kemana-mana gitu loh. Hanya, ya itu tadi, struktur berpikirnya kadang organize banget, kadang bisa sangat insting banget. Tergantung topik, tergantung moodnya dia, tergantung faktor eksternal yang kita nggak akan tahu. Leadernya yang perlu gali. Oke, perannya apa nih Pak? Coba yang bawah. Controlling. Oke. Ya, sales adminnya kalau bisa yang juga ada unsur controlling nih Pak. Ini batasannya di sini ya. Ekspektasi kita begini. Kasih dia tahu barrier-barriernya apa. Ya, dia akan lebih bisa perform. Makanya tadi barriernya ini, kamu mau push sampai, kalaupun sampai bagian ini, it's not a mistake, it's a learning, it's okay, do it. Yang penting kita evaluasi ya, mungkin meeting mingguan, di meeting mingguan juga dibahas, caramu berpikir gimana sih, coba share dong, kasih dia ruang itu. Motivasinya Pak, coba halaman belakang. Oke, sebentar, kalau motivasi mungkin saya mau coba tanya Bu Citra, boleh dong Bu, kasih komen yang bagian motivasi, waktu itu sempat kebahas banyak ya Bu. Oh oke. Jadi kalau ini yang apresiasi ya, kalau misalnya motivasi apresiasi itu biasanya kecenderungannya dia lebih suka atau lebih merasa termotivasi apabila hasil pekerjaannya atau performanya itu diberikan apresiasi, tapi dalam konteksnya lebih private atau small forum gitu ya. Kalau acknowledge kan misalkan dia ada kayak best employee of the month gitu, terus itu di forum besar, taruh di poster and so on gitu. Tapi kalau apresiasi mungkin dalam weekly meeting gitu, diberikan apresiasi kayak
wah ini kamu sudah meningkat ya performanya, atau wah ini hasilnya bagus sekali, saya nggak expect sih ternyata sebagus ini misalnya ya. Itu tuh dia lebih termotivasi, dan biasanya ketika satu staff itu sudah termotivasi, terus itu checklist gitu ya, itu otomatis akan boostering performa dia juga secara general gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu tips sih pada saat kita mengelola SDM kan gitu. Sama rasa sosial tuh biasanya karena kalau aku kebetulan di non-profit organisasi, justru ini jadi indikator yang bagus sekali. Tapi mungkin bisa juga kalau di profit company aku nggak tahu sih, mungkin ada hubungannya sama apa yang dia kerjakan, dia bisa lihat impact atau dampaknya gitu kali ya. Gitu Mas Jay. Nice. Yes, aku tambahin ya. Tapi Bu Citra itu tadi udah on track, Bu. Thank you for sharing. Jadi motivasi setiap orang tuh ada 5, Bapak Ibu. Dan di Kevlin sebenarnya kita bisa detect 5-5-nya. Cuman yang biasanya jadi deal breaker itu 2. Nah, yang muncul di report yang ini adalah yang muncul apa sih 2 motivasi utamanya. Jadi Pak Ijung, Bu Lia, dan Bu Ida, kalau misalnya mau motivasi dia, pastikan pendekatannya adalah apresiasi dan sosial. Nah, tadi yang seperti Bu Citra bilang, kalau nanti misalnya timnya kandidat yang lain munculnya pengakuan, itu justru ujiannya harus dipublik. Kalau perlu di blow up abis-abisan, banyak yang lihat. Tapi kalau apresiasi sebaliknya, pas waktu Bapak mau memotivasi dia, kaitkan apa goalnya perusahaan yang bisa memberikan impact untuk orang banyak. Kaitkan itu. Ada pertanyaan? Pak Ditya, yes? Ya, dengan beberapa pengalaman dengan Kevlin, saya lihat sih assessment Kevlin itu tidak hanya sekedar assessment. Jadi ini juga sebenarnya bisa menjadi guideline untuk kita para HR atau pengambil keputusan atau di level manajemen untuk assessment ini juga bisa diolah atau dikembangkan. Mohon saya dikoreksi juga Pak Evan untuk kalau mau di-expand menjadi program pengembangan karyawan, karena tadi kan masing-masing kan masuk kepada attitude juga. Nah, sementara skill sekarang penting juga, tapi attitude juga somehow banyak mempengaruhi kinerja juga. Nah, ini menurut saya ini bisa membantu para HR untuk memformulasikan atau bisa menjadikan peran HR menjadi lebih strategis, karena dia pun juga tidak hanya mereview dari kandidat ini atau manajer ini, tapi dia juga harus melihat atasan atau bawahannya. Jadi matchmakernya di perusahaan, HR pun juga bisa lebih optimal dengan masukan-masukan ini. Akan lebih baik kalau semua level minimal manajer dan di bawahnya itu juga mendapat kesempatan untuk assessment ini. Ini bisa menjadi sebuah program employee development kurikulum atau program, karena ini bersifat panjang dan bahkan nanti setiap 6 bulan kalaupun aku dilakukan reassessment lagi, hasilnya juga akan berbeda. Nah, itu bisa menjadi tolok ukur atau benchmark kemajuannya seperti apa gitu. Jadi assessment ini bisa benar-benar alat yang membantu HR untuk program employee leadership juga begitu. Makasih. Thank you. Ya, jadi memang biasanya juga kenapa perlu dicek ulang, karena seperti tadi yang saya bilang ya, attitude atau soft skill ini kan sebenarnya belum tentu kelihatan. Kita udah kenal orang cukup lama, apa iya yang kita tahu itu real karakternya dia atau itu adalah alternate karakternya dia. Karakter alternatif yang dimunculkan karena ada kepentingan tertentu. Nah, lalu kaitannya juga dengan perusahaan. Kadang kita tuh mempromosikan orang dan yang dilihat adalah performance dia yang kemarin. Padahal ketika kita mempromosikan seseorang, itu kan kita harapkan kompetensinya dia tuh bisa menunjang ekspektasi perusahaan untuk
go deeper, go further. Yang mana semakin naik posisinya dia, yang lebih dibutuhkan adalah ya tetap ya technical knowledge juga perlu, pengalaman perlu. Tapi justru malah karakter, sikap, cara dia menyikapi keadaan, people aspeknya dia tuh yang justru akan banyak memegang kendali. Nah, supaya nggak bias, makanya kenapa kita bilang kalau memang kita mau promotekan seseorang, jangan rely ke data dia setahun yang lalu. Karena ada orang-orang yang ya memang setahun tes, 2 tahun tes, hasilnya sama persis ya, karena dalam setahun 2 tahun itu nggak ada significant event yang mempengaruhi perubahan pola pikir. Tapi ada orang yang 2 bulan drastis berubah total, ada. Karena pressure yang dia alamin sangat-sangat ekstrim. Akhirnya dia udah deh kapok, mending jadi orang yang begini. Itu bisa terjadi. Cuman apakah itu selalu kelihatan? Belum tentu, apalagi kalau kita pas deket sama dia bisa kebaca ya. Tapi kalau company kita udah sangat besar, apa ya kita punya waktu untuk go deeper. Ya itu kan saya bicara organization ya, ada HR-nya, ada human capital, leader-nya gimana memerankan peran ya. Itu semua akan pengaruh. Tapi paling nggak dengan adanya objective assessment ini kita nggak terlalu bias jadinya. Oke, saya kenal orangnya, hasilnya begini. Oke, keputusan saya apa? Hasilnya dipakai untuk setting ekspektasi. Kalau memang sudah muncul profilnya begini, ya kita jangan expect. Misalnya kayak tadi profil dari kandidatnya Pak Ijung. Kalau memang orangnya kemandiriannya tinggi, ya kita jangan malah, kamu jangan dikit-dikit semuanya kamu putusin sendiri dong. Ayo ajak ngobrol dan ya itu udah keliru banget. Justru kalau mau pingin dia bisa cerita, ya pendekatannya kita yang perlu diganti. Bukan nge-push dia untuk cerita, tapi create conditioning. Gitu. Ya. Pak Jay, sorry, Yes, aku Linda. mau tanya. Aku agak penasaran yang kepuasan itu ya, Pak. Yang tadi ada kepuasan. Itu. Iya, motivasi kepuasan. Maksudnya contohnya gimana ya? Kok hasilnya itu, jadi hasilnya itu nggak terlalu terpengaruh gitu ya, belakangnya tadi aku baca gitu. Jadi prosesnya lebih proses daripada hasilnya yang didapat gitu. Oh, oke. Contohnya bagaimana ya, Pak? Kalau misalnya ternyata yang muncul adalah motivasi kepuasan, itu artinya apa? Kalau munculnya motivasi kepuasan, ini tipe orang yang dia akan termotivasi kalau dia ngerasa ter-challenge. Pendekatannya kita ke orang yang motivasi kepuasan justru create tugas-tugasnya dia sebagai challenge. Kayak, kamu pernah kepikir untuk do this nggak? Melakukan ini nggak? Melakukan tugas ini nggak? Nggak sih, Pak. Kenapa? Kok aku ngerasa kamu bisa ya? Pernah kepikir buat nyoba nggak? Hah? Yang bener, saya nggak pernah kepikiran. Kamu mau coba nggak? Ada kesempatan ini. Jadi ngasih tugasnya tuh dibikin seperti challenge. Yaudah coba deh, tapi resikonya apa? Nah, karena ini tadi kan ada hati-hatinya nih. Nah, kalau misalnya ternyata ada tim yang lain yang kebetulan di-assess, ada kepuasan, terus nanti kombinasi sikapnya yang lain ya, conditioning-nya aja yang dimainkan. Tapi kita tahu, orang ini termotivasi kalau ada challenge. Nah, semua motivasi ini juga berlaku 2 arah. Kalau dia nggak mendapatkan motivasi ini, maka dia akan demotivated juga. Contoh kandidat ini, apresiasi dan sosial gitu ya. Tapi selama dia kerja, dia nggak mendapatkan apresiasi. Dia perform juga dicuekin, cuman sekedar, oh ya good, dah. Terus dia jadi kayak, jadi kayaknya kok nggak dilihat ya. Ya lama-lama males. Tapi kalau dia perform, ada yang notice, dan yang notice adalah somebody yang memang dia look up banget. Dia kan, oh oke, I feel appreciated, that's enough. Gitu ya. Jadi setiap orang pendekatannya kan beda-beda, Bu Linda. Nanti kalau kombinasi pengakuan dan kepuasan, yaitu pendekatannya beda lagi. Nanti yang munculnya transaksion, keuntungan manfaat dan kepuasan beda lagi. Terjawab? Oh, Pak. Makasih. Sama Bu Linda, thank you.